Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang bias gender dalam pendidikan, studi kasus pembelajaran sosiologi kelas 11, dan potensinya sebagai sumber belajar sosiologi. Dilihat dari e-jurnal Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Ganesha Volume 1 nomor 1 tahun 2019. Baik, pertama-tama kita akan membahas apa itu gender. Gender itu adalah jenis kelamin antara laki-laki, ada dua, laki-laki dan perempuan. Sementara untuk bias gender adalah konstruksi sosial, bagaimana masyarakat memandang peran sosial antara laki-laki dan perempuan menurut jenis kelamin mereka secara berbeda atau cenderung pada jenis kelamin tertentu. Menurut hasil pembahasan yang telah dilakukan dalam studi kasus di MAN 1 Buleleng kelas 11 Mapel Sosiologi ini, itu telah ditemukan bahwa adanya bias gender. Misalnya dalam apa? Dalam pembentukan atau pembuatan RPP dan proses belajar mengajar di kelas. Nah, kita kulik dulu untuk yang pertama dalam pembuatan RPP. Misalnya apa? Telah ditemukan bahwa guru secara tidak sengaja itu telah memasukkan atau mencantumkan kata siswa. Nah, di sini kenapa kok guru hanya mencantumkan kata siswa sementara kita tahu bahwa siswa itu cenderung anak laki-laki, kemudian siswi adalah anak-anak perempuan. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat bahwa terjadi contoh dari bias gender tersebut, condong terhadap jenis kelamin tertentu. Yang kedua dalam proses belajar mengajar, misalnya dalam mengerjakan LKS. Nah, di situ guru menyuruh siswa-siswinya untuk mengerjakan LKS dan juga melakukan tanya jawab di kelas ataupun diskusi. Biasanya kalau guru melakukan tanya jawab itu guru biasanya lebih condong kepada anak laki-laki. Dianggap karena anak laki-laki lebih tegas dan juga lugas dalam menjawab. Kemudian sementara untuk mengerjakan LKS biasanya lebih dicondongkan kepada anak perempuan karena anak perempuan dianggap lebih sabar, lemah lembut, dan rajin dalam mengerjakan soal-soal dalam LKS. Oleh karena itu telah ditarik sebuah kesimpulan bahwa faktor penyebab terjadinya bias gender ini ada dua, yaitu faktor eksternal dan juga faktor internal. Menurut faktor internalnya, bias gender itu terjadi karena ketidakpahaman guru mengenai bias gender atau guru tersebut kurang memahami tentang bias gender. Biasanya di sini diakibatkan karena guru tersebut kurang literasi atau kurang informasi seputar bias gender. Faktor eksternal yaitu ketidakpahaman siswa-siswi secara tidak langsung telah melakukan bias gender. Misalnya ketika diskusi, tanya jawab dengan guru, dan juga ketika mereka berpartisipasi dalam pembelajaran. Biasanya cenderung pada anak-anak perempuan ataupun laki-laki. Semua anak atau siswa-siswi memiliki akses, yaitu peluang yang sama dalam proses belajar mengajar tersebut. Sementara untuk guru, seharusnya beliau menyediakan suasana, situasi, dan kondisi yang efektif dan efisien agar siswa-siswinya bisa aktif dalam pembelajaran. Untuk pembelajaran mapel sosiologi, guru juga bisa menambahkan materi di dalam RPP-nya. Misalnya materi perbedaan sosial kelas 11. Nah, di situ bisa ditambahkan diferensiasi gender. Misalnya anak mengambil keputusan melalui informasi yang telah dia lihat secara langsung. Secara langsung kita melihat bagaimana anak laki-laki yang cenderung maskulin dan juga anak perempuan yang cenderung feminin. Padahal di dalam proses belajar mengajar ataupun nanti kalau mereka sudah bekerja, itu kita membutuhkan dua-duanya, maskulin dan feminin, untuk bekerja sama mencapai tujuan. Sehingga sebuah kesuksesan itu bisa diraih.
memahami dirinya, menerima dirinya, mengarahkan dirinya sendiri sehingga nanti terbentuk aktualisasi diri atau sebuah kesuksesan. Lagi condong pada bias gender tertentu dan mulai mengurangi kesalahan dalam proses penulisan RPP-nya. Jangan pula menghalangi, memblok, menakuti, ataupun menolak, membeda-bedakan antara siswa laki-laki dan siswi perempuan, antara siswi dan siswa. Sekian untuk pembahasan tentang bias gender kali ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.